quwata illa billah. Hei santri se-Jawa Barat khususnya, dengarkan berita ini. Berita yang lagi hangat di Cianjur, Jawa Barat tentunya. Ada seorang tokoh agama bernama Ustadz Cecep Muhammad Rizik, pimpinan Pondok Pesantren Riyadus Sibyan, yang didiskriminalisasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh santrinya sendiri dilaporkan dan menjadi tersangka, padahal masalahnya cukup dengan mediasi aja selesai. Sekarang beliau mendekam di lapas Cianjur pakai borgol, kiai dipakein borgol, padahal kesalahannya bukan korupsi, kesalahannya nggak pernah merugikan rakyat apalagi negara, bukan bandar narkoba. Tapi sebegitu hukum di Indonesia memperlakukan orang yang tidak salah, tumpul ke bawah, tajam ke atas. Gimana kronologinya Kang? Begini kronologinya dalam pernyataan santrinya yang cerita ke saya, agak sedikit lucu memang teman-teman. Ada seorang santri yang kehilangan HP. Kemudian kiainya manggil seluruh santri, berikut dengan santri kalongnya dipanggil. Ada yang terindikasi dicurigai maling HP, dipanggil dong. Begitu duduk belum ditanya udah bilang, saya mah nggak maling HP. Nah karena kiainya inisiatif, kiainya bilang, oh ya udah kalau nggak maling HP, kamu ngambil wudhu, kita mubahalah, sumpah Quran. Karena dia nggak mau, dia mukulin dirinya sendiri. Kiainya nggak tega, dipisahin sama kiainya, telunjuknya kiai malah digigit. Akhirnya dak-dak tuh di situ, si santrinya ada di atas kiainya. Ya udahlah, karena kita tahu bahwa seorang tokoh agama itu mengedepankan jiwa yang sabar. Selesai beliau ke masjid, si santri ini pulang. Ternyata ini wali santrinya yang kalong ini nggak terima. 2 minggu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Seiring berjalannya waktu, 8 bulan kemudian tiba-tiba, coba bayangkan, ada beberapa kejanggalan menurut saya dalam kasus ini. Kiai Cecep dijemput ke rumahnya oleh penyidik tanpa surat penangkapan. Nggak ada surat penangkapan, tiba-tiba langsung dibawa ke polsek, dibawa ke kejaksaan, dipulangkan kokok dan sarungnya tanpa surat penangkapan. Dan sekarang beliau mendekam di mana? Di lapas Cianjur. Kabarnya di lapas Cianjur beliau punya santri 5-15 orang di sana. Alhamdulillah barakallahu fik. Emas tetaplah emas meskipun dimanapun beradanya. Tapi coba bayangkan, tanpa surat penangkapan beliau ditangkap, dibawa ke polsek, dibawa ke kejaksaan, yang pulang cuman sarungnya sama baju kokoknya. Terima nggak kalian kalau ada seorang ulama, ada seorang kiai begitu? Santri se-Jawa Barat, saya mau ngabarin, kita tidak diperbolehkan aksi oleh kejaksaan. Dalam pernyataan lawyernya dari Kang Ustadz Cecep, ini suratnya. Saya meminta kepada penegak hukum khususnya di Jawa Barat untuk lebih menyikapi dalam hal ini. Jangan tumpul ke bawah tapi tajam ke atas. Lihat bagaimana dikatakan dalam pasal 13, pasal 18 ayat 3, di mana seorang penyidik sebelum melakukan penangkapan 3 kali 24 jam sebelumnya harus memberikan surat salinan dari surat penangkapan itu. Gimana mau memberikan surat salinan kalau surat resmi penangkapannya aja nggak dikasih? Ini kiai loh, ini tokoh ulama, kok bisa didiskriminalisasi? Memang kabarnya ini awal dari bermula dari kebencian teman-teman. Kita nggak bisa tinggal diam. Kalau dalam waktu yang ditentukan pada tanggal 19 nanti kemudian persidangan tidak dilanjutkan untuk memutuskan kebebasan dari Kang Ustadz Cecep, kapan waktu dan akan dibebaskannya beliau, saya akan memimpin teman-teman santri khususnya dari wilayah Banten. Kita akan jalan semua ke Cianjur untuk melakukan aksi pembebasan Ustadz Cecep. Ucapan ini nggak main-main. Bila perlu saya yang akan memimpin orasinya. Ini nggak bisa dibiarkan teman-teman. Kita tinggal di negara hukum. Kita harus menghargai proses hukum berjalan. Kita tentukan ini semua kepada pengadilan. Kita tunggu tanggal mainnya.